Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Cara Tuhan Menghargai Pertobatan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Setelah pertemuan malam itu berakhir, ia menunggu di depan kemah. Pendeta sudah mengajak hadirin bertobat. Ia masih memikir-mikirkan dosa terbesar yang menjadi beban jiwanya. Bolehkah ia mendapat pengampunan? Kemudian kekhawatirannya yang terbesar lenyap. Saya telah melakukan dosa besar dan saya tidak akan dapat diampuni. Bagaimana mungkin ia mengampuni saya? Saya sudah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Beberapa pendeta mendengar orang berkata demikian kepada mereka. Orang-orang yang berperasaan peka ditekan oleh perasaan bersalah. Mereka ini memerlukan segala keterangan yang meyakinkan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa yang kita akui kepadanya. Mereka berkata dalam hati bahwa ada batas-batas dosa yang dapat diampuni Allah, dan rasanya mereka sudah melampaui batas tersebut. Hadirin yang mendengar khotbah Petrus mungkin juga merasa demikian, memikir-mikirkan dosanya. Allah telah mengutus Mesias itu kepada mereka, yaitu putranya sendiri. Mereka sudah sengaja melupakan dia, malah mereka telah menganggapnya seorang penjahat karena ia disalibkan. Sekarang ia memerintah bersama Allah di sorga. Tentu ia akan balas dendam, gantinya memberi kesempatan bertobat. Tetapi pengetahuan Petrus lebih jelas. Ia sendiri telah menolak Kristus dan Tuhan mengampuninya. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang putus asa itu, "Akuilah kuasa Yesus, akuilah namanya di hadapan semua orang. Selain mengampunimu, ia pun akan memberi Roh Kudus kepadamu." Petrus telah mengalami hal itu. Ia ingat bukan hanya lidah api dan kuasa yang bekerja di dalam jiwa mereka. Ia teringat juga akan kuasa Roh yang mengembalikan iman dan pengharapannya. Saudara, demikian pula lah Roh itu akan datang kepada diri semua orang yang percaya dan bertobat. Ia menanamkan keyakinan akan pengampunan ini ke dalam hatinya. Ia memberikan kuasa untuk menolong kemauan kita. Ia menolong kita tetap percaya pada Kristus. Tidak seorang pun yang bertobat yang memulai hidup baru yang tidak ditolongnya. Ia berjalan di depan dan mengelilingi serta bekerja di dalam hati orang yang percaya itu agar ia tetap berharap. Kalau semua orang rela, semua akan dipenuhi Roh. Dikutip dari Kisah Para Rasul halaman 42. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mau mengampuni kami. Biarlah Roh Kudus bersama kami, menuntun kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.